A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir, surat Al-Qalam, ya, surat kedua dari juz 29. Yang terakhir ayat sampai ayat 6, ya, itu bagian pertama, ya. Berdasarkan pembagian dari kitab At-Tafsirul Munir ini, ayat 6, ayat 7. Ya, ayat bagian pertama, ya, di kitab At-Tafsirul Munir ini ayat 1 sampai 7 yang judulnya nih, bagian tersebut oleh penulisnya ini diberi judul tentang sempurnanya agama Islam yang diturunkan Allah, ya, karena agama Islam itu ciptaan Allah. Semua yang ada di dalam ajaran, di dalam agama Islam itu Allah yang mengadakannya, Allah yang menentukannya. Nah, sehingga di dalam hal ini dia agak sedikit nanya, di dalam hal ini maka keasliannya, kemurnian agama Allah itu harus dijaga. Jangan sampai dimasuki oleh hal-hal yang berasal dari pikiran manusia. Rusak berarti agama Islam. Nah, di mana kan ayat terakhirnya yang Allah turunkan itu dari seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah ayat yang bunyinya kan al yauma akmaltu lakum dinakum. Ini ayat penutupnya dari Allah yang isinya pernyataan, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam ini sudah sempurna. Ya, jangan dimasuki lah gitunya oleh hal-hal yang berasal dari pikiran manusia. Karena nggak parah jadinya, ya. Ilmu Allah lalu dimasuki oleh pikiran manusia. Emang pikiran manusia sehebat apa? Itulah makanya nah nanti berikutnya gitu, ya, yang ayat ke-8 nanti ke sana, ya, dan selanjutnya. Nah, maka jangan sekali-kali itu kalau urusan akidah, urusan agama, ada apa namanya sebutnya, ya, longgar. Urusan akidah itu, urusan keimanan, urusan agama ini tidak boleh longgar dengan orang-orang kafir. Ya, harus apa namanya, ya, harus tegas, keras ini kalau urusan agama. Karena kalau mulai, ya, katakanlah longgar nih, bukan toleransi isinya, kayak bukan seperti itu toleransi kalau longgar dalam urusan agama. Nah, sehingga, ya, boleh disebut apa namanya, ya, jadi ada percampuran lah, itu sekecil apapun itu merusak agama Islam. Nanti yang berikutnya, ya, Rasulullah diperintah untuk tegas urusan agama ini. Apalagi saat itu yaitu Rasulullah SAW, di mana di awal, ya, di awal munculnya Islam, turunnya Islam di Mekah, di mana penduduk kota Mekah itu semuanya kan jahiliyah, penyembah berhala yang agamanya itu berasal dari leluhur mereka tanpa ada kejelasan. Kapan dimulainya, dari nenek moyang yang keberapa gitu, ya. Dan yang pasti itu berasal dari manusia. Nah, sementara keinginan orang kafir saat itu, nah nantilah di ayat berikutnya, ya, Rasulullah itu bersikap lunak, longgar, sehingga bisa terjadi kolaborasi, percampuran, pacorok bahasa Sundanya gitu, ya, antara agama Islam yang
ciptaan Allah, milik Allah gitu ya. Agama Islam ini milik Allah, ciptaan Allah, milik Allah. Kalau terjadi percampuran, berarti apa yang dari Allah ini bercampur dengan apa yang berasal dari manusia, akan nggak sebanding Allah dengan manusia. Dan yang pertama itu ya, menerangkan tentang sempurna agama Allah ini sudah sempurna. Juga demikian ya dengan apa namanya ya, Rasulullahnya gitu ya, utusannya, nabinya, rasulnya gitu ya, yang ditetapkan oleh Allah. Allah menjaga Rasulullah SAW ini sehingga menjadi manusia yang sempurna untuk dijadikan apa namanya suri toladan. Nah, Rasulullah itu dijaga oleh Allah sehingga Rasulullah itu menjadi manusia yang sempurna untuk dijadikan suri toladan, dijadikan contoh, dijadikan panutannya yang diikuti, yang ditaati. Nah, itu yang kemarin hanya kurang lebih apa namanya ringkasnya demikian dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Yang dimana kan diantaranya kan orang-orang saat itu malah menyebut Rasulullah SAW itu pendusta, gila, bohong semuanya. Nah, apa yang mereka katakan itu adalah kebohongan. Apa yang mereka katakan tentang Rasulullah SAW itu mengada-ngada. Nah, semuanya mengada-ngada, yang menyatakan Rasulullah itu pembohong. Padahal sebelumnya Al-Amin, mereka yang memberi gelar Rasulullah SAW Al-Amin. Yang dikatakan penyair, kapan Rasulullah SAW buat gitu? Kapan Rasulullah SAW membuat sebuah syair, sebuah sajak, sebuah pantun? Gak pernah kan ada tulisan Rasulullah, karena memang beliau gak bisa. Disebut pendusta, penyair, apa yang paling parah kan menyebut Rasulullah SAW itu orang gila. Padahal kan dari tampilannya, dari bagaimana Rasulullah berbicara, mustahil orang gila seperti itu kan. Nah, tapi lah karena ya itulah usaha-usaha orang kafir ya untuk apa namanya jadinya ya, untuk membangkang sih, karena namanya kafir pembangkang ya, untuk membangkang bukan kepada Rasulullah, sebetulnya membangkang kepada Allah ya. Utusannya lah yang diperlakukan sedemikian rupanya, amat buruk ya perlakuan orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Nah, sekarang ayat berikutnya ya kurang lebih demikianlah ya, kalau oleh penulisnya rangkaian ayat 1 sampai 7-nya di sini diberi judul sempurnanya agama Allah dan sempurnanya Rasulullah SAW sebagai manusia untuk dijadikan suri toladan, panutan, ditaati, diikuti, dijaga oleh Allah, sehingga Rasulullah SAW itu tidak pernah satu kali pun itulahnya berbuat dosa bersih. Nah, bagian berikutnya ya, bagian berikutnya ayat 8 sampai 16 nih ya, penulis kitab At-Tafsirul Munir ini membagi-bagi demikian ya setiap ya surat yang kita kaji. Kalau surat yang agak panjang seperti ini seluruhnya ada 52 ayatnya surat Al-Qalam ini. Nah, dibagi-bagi gitu ya poin-poinnya. Poin pertama 1 sampai 7. Sekarang di berikutnya poin 8 sampai 16 rangkaiannya. Nah, ini diberi judulnya oleh penulis kitab At-Tafsirul Munir ini tentang akhlak tercela orang-orang kafir. Ya, akhlak tercela orang-orang kafir. Meskipun ya ayat ini seperti di awal tadi, ini kan antara Rasulullah SAW dan orang kafir saat itu adalah orang kafir Quraisy. Ya, orang kafir saat itu orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan Rasulullah gila itu siapa?
Abu Jahal, Abu Lahab. Meskipun ayat itu ya akan berlaku, apa namanya disebutnya, ayatnya itu akan berlaku umum, bukan hanya terkait dengan mereka. Karena sampai hari ini ya yang menghujat Rasul, orang kafir yang menghujat Rasulullah SAW masih saja ada. Ya, orang kafirnya yang menghujat Rasulullah SAW, yang yang menghina, itunya yang melecehkan, sampai hari ini masih saja terjadi. Ya itulah kelakuan orang kafir. Ya, meskipun ayatnya ini ya menerangkan itu kejadian antara Rasulullah SAW dengan orang kafir Quraisynya saat itu. Di antaranya kan bantahan di sini ayat kedua, ma anta bini amati rabbika bimajnun. Tidaklah kamu dengan mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa kenabian, yang berupa keimanan, berupa kejeniusan. Ya, tidaklah kamu itu dengan mendapatkan nikmat Allah yang demikian itu kamu menjadi gila. Nah, ini kan karena saat itu ada tuduhan lahnya, disebarkanlah kebohongan oleh mereka gitu, bahwa ini puncaknya Rasulullah SAW itu orang gila. Ya, karena tuduhan lainnya pendusta, penyair pujangga gitunya, karena ya memang Quran ada unsur seninya, unsur seni itu, unsur estetika bahasa dari Al-Quran, ya iyalah buatan Allah mau pasti mengalahkan sastra, mungkinnya sastra seni itu bahasa ya buatan manusia. Nah, sehingga ada yang menyebut Rasul itu penyair, padahal nggak ada bukti sebelumnya Rasul itu pernah membuat sebuah karya seni, sebuah puisi kayak misalnya sebuah lagu gitu, nggak pernah ada. Nah, ayat 8-nya sampai ayat 16, fala tuti'il mukazzibin, maka janganlah. Nah, ini juga khitabnya, isi ayatnya ini kepada satu orang ya. Ayat ini Allah tujukan kepada Rasulullah SAW, tapi tetap saja ayat ini berlaku umum. Maka janganlah kamu, bahasanya dia tuti'il mukazzibin itu menaati, mengikuti, ya gitunya, menaati, mengikuti kemauan orang-orang kafir. Di sini disebut al-mukazzibin, yaitu orang-orang yang mendustakan agama. Mukazzibin itu ya orang-orang yang mendustakan, itu adalah mendustakan agama yang Allah turunkan. Yang maknanya mendustakan itu maknanya adalah mereka hanya menganggap bahwa yang agama yang Allah turunkan, yaitu agama Islam, itu sebuah kebohongan besar, mungkin sebutannya. Agama Islam itu oleh mereka dianggap sebuah kebohongan besar. Itu makna mendustakan, itu artinya menganggap itu dusta. Kurang lebih demikian ya maknanya. Mukadzibin secara terjemah harfiahnya mendustakan, menganggap itu bahwa agama Islam yang Allah turunkan itu sebagai kebohongan besar. Nah, inilah orang kafir itu, orang yang demikian terhadap agama Islam. Ya, orang kafir itu orang yang demikian ya terhadap agama Islam, ya mereka mendustakannya itu, menganggap ya agama Islam ini, bahasa kitanya mungkin demikian lah, sebuah kebohongan besar itu agama Islam. Nah, itulah yang disebut orang kafir, orang yang menolak itu, mengingkari. Mereka menolak, mereka mengingkari agama Islam yang Allah turunkan. Nah, karena mereka menganggap bahwa agama Islam yang Allah turunkan itu sebuah kebohongan.
Bukan sebaliknya, justru kan Allah menyatakan bahwa seperti di surat ini kan, seperti di surat As-Saff ayat 8 ayat 8 kalau nggak salahnya, yang ini ayat yang ini nih. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya. Ya, huwallazi arsala rasulahu. Dialah yang telah mengutus rasulnya. Dialah yang telah mengutus. Mengutus itu artinya kan mengangkat, menetapkan, menjadikan Muhammad SAW sebagai utusannya. Allah yang menetapkan, Allah yang mengangkat, Allah yang menjadikan beliau sebagai nabi, bukan diangkat oleh sesama manusia, bukan. Allah yang mengangkat, menetapkan, menjadikannya seorang rasulnya. Dibekali bil huda, dibekali apa Rasulullah diangkat sebagai utusan Allah? Dibekali dengan ya huda hidayahnya, dibekali oleh Allah dengan petunjuk, dengan pedoman, ditulahnya dengan pegangan wadinil haq, dan agama yang al-haq. Kalau orang kafir menganggap itu sebuah kebohongan besar. Di ayat ini Allah menyatakan, Allah menetapkan Muhammad SAW sebagai nabi itu dibekali dengan agama yang al-haq, itu agama yang benar, yang sebenar-benarnya. Nah, fala tuti'il mukazzibin, ya janganlah kamu nih ya, di ayat ini bahasa Arabnya khitabnya. Allah ini ya, apa namanya, ayat Quran itu kan ucapan, ayat Al-Quran itu kan ucapan Allah. Jadi Allah berkata gitu. Allah berkata apa? Nah, Allah berkata seperti ini, fala tuti'il mukazzibin, maka janganlah sekali-kali kamu. Nah, ini jadi Allah bicara demikian, kamunya, karena ini khitabnya apa namanya, mukhatab muzakkar mufrad, bahasa Arab nama, yang diajak bicara. Allah bicara kepada siapa? Kalau dari kata yang dipakainya, Allah bicara kepada satu orang laki-laki. Ini kata kerjanya yang dipakai ini untuk satu orang laki-laki. Ya, kalau menurut tata bahasa Arabnya, fala tuti ilmu kadzibin. Nah, Allah bicaranya kepada satu orang laki-laki, kepada Nabi. Meskipun kan ayat ini berlaku bagi semuanya, sama. Untuk kita juga sama, ayat ini kena. Allah melarang keras di situ ya. Allah melarang keras nih di dalam ayat ini. Fala tuti'il mukazzibin, janganlah sekali-kali kamu menaati, mengikuti, apalagi ya bahasa Sunda nama ngagugu, kahayang, karena mereka itu pasti kahayang. Janganlah kamu ngagugu, kahayang orang-orang kafir. Kalau orang kafir itu ingin begini terhadap orang Islam, minta begitu terhadap orang Islam, nah itu yang dilarang keras oleh Allah. Jangan mengikuti orang-orang yang mendustakan agama. Ya, jangan menaati. Alasannya toleransi. Alah, teta alasannya toleransi. Padahal kenyataannya dengan demikian itu bukan toleransi, tapi kolaborasi. Ya kan terjadi percampurannya. Apa sih namanya, kolaborasi, kongsi atau apa sih? Mau disebut apa gitu. Sehingga yang tadi yang saya katakan di awal tadinya, agama Islam yang ini milik Allah. Agama Islam itu ciptaan Allah, milik Allah, yang Allah nyatakan ini sudah sempurna. Nah, kalau dimasuki ini misalnya karena ada permintaan dari orang kafir minta begini kepada orang Islam, ikut orang Islamnya. Ya, orang kafirnya mau apa namanya meminta begitu, orang Islamnya ikut dengan alasan setan bukan ahlinya. Setan ahlinya untuk membuatkan alasan dengan alasan kebersamaan lah.
dengan alasan yaitu tadinya toleransi lah, toleransi beragama judulnya, dengan alasan toleransi beragama, tapi kalau sampai terjadi percampuran, Islam tercampuri oleh hal-hal dari luar Islam. Banyak ayat seperti ini yang isinya adalah larangan keras dari Allah. Waddu law tudhinu fayudhinun. Nah ini nih. Padahal mereka itu tipu muslihat. Semuanya itu Kang Musa apa nama? Kang Musa muslihat. Waddu, mereka sangat mengharapkan. Lau tudhinu. Nah lau ini kan menunjukkan tidak terjadi. Ini masih di ayat ini ya apa namanya, Allah masih berkata gitunya, Allah masih berkata, berbicara yang ditujukan kepada Rasulullah nih ayat ini. Waddu, mereka mengharapkan, lao, andai tudhinu, kamu itu bersikap lunak. Gak boleh kan bersikap lunak, harus keras. Orang Islam lah aya nama embung keras, hayang nukumaha tuh, hayang tulang lunak nah itu di presto atau yang tulang lunak. Ini Allah sedemikian keras. Nantinya ada ayat lainnya yang isinya ancaman, kalau kamu mengikuti keinginan mereka, kamu aku azab 2 kali lipat. Itulah Allahnya kepada Rasulullah, kalau kamu mengikuti keinginan mereka, kamu di dunia aku azab 2 kali lipat, di akhiratnya pun 2 kali lipat. Ini kan sedemikian kerasnya Allahnya, karena ini ya agama Islam ini harus murni, harus bersih. Karena biar bagaimanapun kan Allah menetapkan agama Islam dan segala ajaran di dalamnya itu berdasarkan ilmu Allah yang maha sempurna. Kalaupun orang yang membacanya, wah ini gak masuk akal, kamu yang bodoh, bukan Allah yang salah. Itu kan kamu yang bodoh, harus mengakui. Karena sehebat apa sih kecerdasan manusia? Lalu menilai suatu ketetapan Allah, lalu menyatakan, wah gak masuk akal. Apa mau Allah yang disalahkan atau mau mengakui bahwa kita yang bodoh? Banyak yang demikian, wah gak masuk akal, di luar nalar, gak masuk logika, teka harti, ditinggalkanlah gitunya dengan alasan demikian. Nah mereka mengharapkan, waddu lau tudhinu, mereka menginginkan, andai saja gitunya, andai kamu mau melunak gitu terhadap mereka, fayudhinun, maka mereka pun akan bersikap lunak. Nah sementara ini kan ayat ini masih di Mekah, artinya Rasulullah SAW dan para sahabat baru sedikit, tapi nggak bisa, tidak bisa karena jumlah sedikit. Mudah-mudahan misalnya ya nantinya di ayat surat Al-Isra, nah di sini juga sudah dimuat nih oleh penulis surat Al-Isra. Jadi kalau kamu bersikap lunak terhadap mereka, tadi tanya dengan jadi naon sih namanya aja, toleransi beragama, terjadilah percampuran, tercampuri itu agama Islam ini oleh dari apa yang ada yang dari mereka, dengan harapan misalnya supaya nanti mereka bisa mau ikut Rasulullah yang diancam kalau begitu. Karena sebetulnya mereka tidak akan mau, justru mereka itu kan maunya Rasulullah yang mengikuti mereka. Nah karena Rasulullah SAW ya seperti ini, ya ini pakai lao tudhinu, artinya Rasulullah SAW tidak akan bersikap lunak urusan agama. Bahkan kita bisa melihat kan beberapa orang sahabat
beberapa orang sahabatnya yang ketika masih di Mekah jumlahnya masih sangat sedikit, ketahuan mengikuti Rasulullah SAW, mereka akan disiksa habis-habisan. Ya, para sahabatnya banyak yang disiksa oleh orang-orang kafir dengan siksaan yang sangat berat. Mereka keluarga dari Islam. Bilal misalnya kan terkenal kan, Bilalnya, kisah tentang Bilal yang disiksa sedemikian berat oleh pemiliknya, ya karena Bilal hamba sahaya, disiksa sedemikian berat. Enggak, Bilal nggak mau, nggak ada sedikit pun mundur, nggak ada melonggar, nggak ada melemah. Kemudian Khobab yang paling terkenalnya, yang paling berat nih, Khobab ini di antara semua sahabat yang mendapatkan siksaan paling berat itu Khobab. Itu yang dililitnya, badannya dililit oleh rantai yang menyala sampai nyailu, badannya pasti rusak gitu ya. Badannya rusak, kemudian di atas kepalanya juga pernah disimpan besi yang menyala. Bukan hampir sihnya, ada pikiran gitu kan. Kemudian Khobab mengatakan kepada Rasulullah SAW, wah ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya memberikan pertolongan, memberikan kemenangan gitu untuk menghadapi mereka. Kan Rasulullah malah kemana ya maka karga sakit itu, waduh kamu baru juga. Umat terdahulu ada yang digergaji kepalanya. Kemudian di Ashabul Ukhdud kan, Ashabul Ukhdud itu kan, di surat apanya itu teh kutila Ashabul Ukhdud an-nari zatil waqud, ada nyebut surat atau suratna Al-Insyiqaq. Di surat Al-Insyiqaqnya tentang Ashabul Ukhdud itu kan, penguasanya kafir, zalim, masyarakatnya saat itu ya, di zaman Nasrani, masyarakatnya mengikuti ajaran Nabi Isa, diancam semuanya, dibuatlah sebuah kubangan api yang besar dengan ancaman keluar dari agama, lompat ke dalam api. Mereka lebih memilih lompat ke dalam api. Nah, masa Rasulullahnya mau melemah itu kan, masa Rasulullahnya mau lemah, ini umatnya bagaimana nanti kalau Rasulullahnya lemah, ya umatnya jangan-jangan nanti umatnya hari orang lemahnya andek nulungan teng, malah nabinya yang melonggar, malah nabinya yang melemah. Nah, tapi di sininya keinginan mereka, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan kamu bersikap tadinya lunak, kamu tidak ketat, keras gitu ya, tegas, sehingga mereka akan bersikap lunak juga kepada kamu. Nah, padahal dengan cara seperti itu, apa iya itu mereka itu nantinya mau masuk Islam? Enggak, tetap justru mereka tetap menginginkan Rasulullah SAW itulah yang mengikuti agama mereka. Nyafal wala tuti ikullahallafim mahin. Nah, kalau ini sudah dua ayat yang awalnya, di ini dua ayat 60 saya jauh-jauh ting ayat 8 dan 9 atau nah jadi 60 sampai gara-gara nanti lah. Ayat 2-nya dua ayat yang barusan. Karena yang berikutnya ayat 10 sampai 16, nah ini Allah menerangkan akhlak tercela orang-orang kafir itu seperti ini nih. Di ayat-ayat berikutnya. Jadi dua ayat dulu lahnya di sini nih Allah melarang fala tuti'il mukadzibin. Nah, siapa sih yang disebut mukadzibin? Orang kafir yang dimaksudnya, yang mendustakan agama itu adalah orang kafir. Nah, di mana mereka menginginkan Rasulullah SAW itu lunak, tidak tegas gitulahnya, tidak tegas itu kepada mereka. Tadilah mau kalau diajak ya, jadi ajak berkolaborasi dalam urusan agama. Nah, kalau Rasulullah SAW melunak gitunya, nah itu yang mereka inginkan.
Nah, kita lihat sekarang nih penjelasannya dari kitab At-Tafsirul Muri ini tentang dua ayat barusan. Nah, karena ayat berikutnya tadinya mulai dari ayat berapa tadi ini 10 sampai ayat 16. Nah, itu menerangkan akhlak tercelanya orang-orang kafir. Seperti inilah orang-orang kafir. Nah, dua ayat dulu nih ya. Nah, munasabahnya, kaitannya antara bagian pertama ayat 1 sampai dengan ayat 7 dengan dengan bagian berikutnya yang barusan ayat 8 sampai ayat 16. Nah, setelah Allah menerangkan, ini korelasinya nih ya. Setelah Allah menerangkan yang diambil jadi judul tadinya oleh penulis, setelah Allah menerangkan kesempurnaan agama, meskipun pernyataan agama Islam itu sempurna, itu dinyatakan oleh Allah di pada ayat terakhirnya yang ayat yang Allah turunkan itu pernyataan tentang agama Islam sempurna. Sejak awal sebetulnya apapun yang diturunkan oleh Allah itu ya itulah yang sempurna. Tentang akidah lah yang di awalnya, yang di awal-awal itu, di awal-awal kemunculan Islam, di awal-awal kemunculan Islam itu di mana disebutnya ayat-ayat itu yang diturunkan di awal, yang disebut di awal itu yaitu yang disebut dengan periode Mekah. Karena Rasulullah kan menjalani kenabian itu kan di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Nah, periode awal kenabian itu di Mekah. Nah, ayat-ayatnya itu ayat-ayat yang diturunkan itu mayoritas tentang akidah, tentang keimanan. Nah, karena inilah itunya pondasinya. Nah, ini pondasinya nih untuk membangunnya. Kalau pondasi kan bangunan, inilah pondasinya untuk membangun manusia, gitulah, untuk membangun manusia. Dan pondasinya adalah akidahnya, imannya. Nah, sejak awal gitu Allah menurunkan ayat-ayat tentang akidah, tentang iman. Ini semuanya sempurna, ini semuanya gitu yang diturunkan oleh Allah itu sempurna semuanya. Ya, adapun ayat terakhir yang diturunkan yaitu yang menyatakan agama sempurna. Nah, itu setelah seluruhnya tentang Islam ini Allah turunkan, dinyatakanlah benar-benar secara total gitu Islam itu sudah sempurna. Nah, adapun kesempurnaan itulah ya tuh contohnya hal-hal yang kecil, itunya hal-hal yang kecil itu di dalam Islam itu memang demikianlah sempurnanya. Kita ambil contohnya satuannya satu itu yang ada di dalam Islam. Misalnya soal makan, di mana kan Allah mengatur, Islam mengatur. Yang paling mendasar itu kan tentang makan itu bagi orang Islam itu adalah halalan thayyiban. Nah, kemudian banyaklah itunya hal-hal tentang makan ini, termasuk adab makan. Rasulullah SAW memerintahkan kan baca bismillah sebelum makan. Kul biyaminika, hanya makanlah dengan tangan kanan. Kemudian kalau dalam satu kumpulan misalnya, ambillah makanan yang berada paling dekat dengan kamu. Nah, itu sempurna. Itulah Allah menetapkan aturan, menetapkan adabnya tentang makan. Nah, semuanya itu sempurna.
Nah, di awal-awal Allah itu menerangkan, membangun itunya pondasinya yaitu akidah dan keimanan sempurna tentang akidah dan keimanan yang diajarkan oleh Allah. Semuanya kan diawali dengan hal yang paling mendasar. Hal yang paling mendasar yang ternyata ini juga yang Allah ajarkan, yang Allah tetapkan ya kepada seluruh manusia. Di setiap generasi, di mana setiap nabi yang Allah utus itu mengajarkan pondasi hal yang paling mendasar tentang hal yang sama, yaitu pengakuan. Itu yang wajib dibangunnya di dalam diri manusia, pengakuan dan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu sempurna, gitu deh. Ya semuanya sempurnanya. Tentang akidahnya yang kemudian kan di apa namanya di apa namanya terus semakin ditambahlah gitunya oleh Allahnya, ditambahlah ilmunya, ditambahlah penjelasannya, pengetahuannya, ilmunya tentang akidah, tentang keimanan, dan itu sebagai pondasi yang sempurna. Makanya tidak boleh tercampuri urusan akidah, urusan keimanan tercampuri oleh apa yang berasal dari manusia. Kacau etah berarti akidah nih kalau sudah tercampuri. Karena kalau yang berasal dari manusia pasti kalau bahasa Arabnya disebutnya takhoyul. Takhoyul itu khayal. Kalau khayal kan dari pikiran. Nah, kalau tentang hal tersebut itu tercampuri oleh yang berasal dari manusia, akidah yang lurus, yang benar, ini tercampuri oleh takhayul, disebutnya takhayul. Bahasa kita jadi takhayul. Ya, takhayul itu bahasa Arabnya, itu yang bahasa kata lainnya takhayul itu kata dasarnya adalah khayal. Itu pasti dari manusia. Karena Allah nggak pernah mengkhayal. Manusia yang suka mengkhayal mah. Ya pikirannya gitu kan, mengkhayal tuh kemana gitulah. Ya itulah khayalan manusia. Nah kalau itu terkait, tertuju kepada urusan akidah, urusan keimanan, wah ini jangan, tidak boleh. Karena Allah sudah menetapkan pondasi yang sempurna nih untuk tentang itunya akidah dan keimanan. Harus bersih akidahnya, harus bersih, harus disebutnya akidah itu kan harus lurus, harus bersih, harus kokoh. Tak rinyuh, tak takhayul, rinyuh itu rusak atau pondasinya kalau dimasuki oleh rinyuh. Alah rinyuh ya. Apa itu rinyuh, rayap? Ya pondasinya gitunya dimasuki oleh rayap, rusak berarti. Jadi yang sempurna itu sejak awalnya semua yang ditetapkan Allah, ya itulah sempurna. Sejak awal tadinya, sejak urusan akidah, urusan keimanan, apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah sampaikan, itu jelaskan kepada manusia itu sempurna semuanya. Nah setelah Allah menerangkan hal tersebut, nah kemudian nih berikutnya nih ya, di bagian ini nih Allah menerangkan akhlak. Allah menerangkan akhlak yang tercela. Di mana itunya Allah yang awal tadinya fala tutil mukadzibin. Kemudian Allah memerintahkan. Ya Allah memerintahkan dengan tegas, itu dengan keras. Jangan sekali-kali mengikuti mereka. Dan banyaknya ayat yang demikian, sebetulnya banyak. Ya, yang isinya, nah itu tadilah jangan sekali-kali bersikap lunak, longgar itu terhadap mereka dalam urusan agama, hanya dalam urusan agama. Padahal itu nih ayat ininya, ketika ayat ini turun, padahal jumlah orang Islam, jumlah yang mengikuti, jumlah pengikut Rasulullah SAW masih sangat sedikit, sehingga
posisi kondisi Rasul dan sahabat itu masih sangat lemah, bahkan sampai akhirnya Allah memerintahkan hijrah karena orang-orang Islam selama di Mekah itu tidak mungkin mengadakan perlawanan kepada orang-orang kafir. Padahal kondisinya masih demikian, ya, tapi tetap Allah itu tidak bisa jadi alasan. Allah melarang dengan keras, dengan tegasnya. Padahal jumlah orang-orang Islamnya yang saat itu ya masih sangat sedikit. Ya, sampai Rasulullah SAW hijrah saja gitu ya. Ketika hijrah itu berapa orang sih sahabat? Kan mereka dikejar gitu kan, mereka dikejar oleh orang-orang kafir, artinya mereka lemah karena jumlahnya yang masih sangat sedikit. Seperti ini juga yang teralami ini juga yang teralami misalnya dengan oleh Nabi Musa dan orang-orang yang beriman Bani Israel. Dikejar-kejarlah oleh penguasa yang zalim karena jumlah mereka sedikit dan mereka lemah, tidak bisa melawan. Maka ya, Nabi Musa hijrah kan dari Mesir ke Palestina, dikejar waktu hijrah. Itu juga dulu yang dialami oleh Rasulullah waktu hijrah oleh para sahabat. Nah, sekarang penjelasan ayatnya nih ya, fala tuti'il mukadzibin. Kita ikuti nih ini penulisnya di kitab At-Tafsirul ini mengatakan dawim ala mukhalafatil kufar. Konsisten. Nah, Rasulullah kalau ayatnya kan fi'il nahi melarang, fala tuti itu jangan sekali-kali kamu menaati. Nah, ini makna sebaliknya nih. Itu perintah berartinya kebalikan dari larangan itu perintah. Dawim ala mukhalafatil kufaril mukazzibina liri salatika. Konsistenlah kamu untuk dan tadi hanya tetap harus beda karena ini tentang agamanya kan, ini tentang agama. Saat itu kan yang dihadapi oleh Rasulullah itu kan orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala. Ini kan tentang agamanya, jelas beda itu dengan agama Islam yang diturunkan oleh Allah. Dan mereka karena perbedaan tersebut, karena berbeda, mereka tetap berpegang kepada agama mereka. Mereka memilih menjadi kafir, artinya yang menolak, mengingkari, membangkang itu terhadap apa yang Allah turunkan. Ya maka tentang agamanya ini betul-betul berbeda lah itu antara agama Islam yang Allah turunkan dengan agama mereka yang merupakan tadi agama animisme, paganisme yang mereka dapatkan secara turun-temurun tanpa kejelasan. Bukti benarnya itu apa? Nggak ada. Orang-orangnya Abu Lahab lah yang menyembah berhala. Ada nggak? Kitab gitulahnya, kitab pegangannya mana? Tidak ada karena mereka mendapatkannya secara turun-temurun. Bahkan berhalanya juga berapa kali ganti tentunya karena secara turun-temurun ya namanya benda batu berhala pasti lusuh, pasti rusak pada akhirnya. Ganti lagi. Kemudian generasi berikutnya seleranya sudah berbeda. Ya, seleranya sudah berbeda dengan pendahulunya, katakanlahnya berhalanya bisa beda. Nah, ini karena tanpa kejelasan tentang benarnya agama mereka. Nah, Rasulullah SAW di sini ya ini kalau dimunculkan
pemahaman sebaliknya dari larangan ini adalah perintah. Nah, perintahnya menjadi demikian. Konsistenlah kamu, wahai Muhammad, untuk tetap berbeda. Untuk tetap berbeda dan untuk tetap ada batas, itunya ada batas yang tegas, yang jelas. Kalau urusan agama, ya konsistenlah kamu, wahai Muhammad, untuk tetap lah itunya tuh, untuk tetap berbeda. Artinya kan tadinya apa namanya, ada dinding lah, itu ada dinding pemisah nih kalau urusan agama, antara agama Islam dengan agama mereka. Ya, tidak boleh tadi melonggar, tidak boleh melunak kalau urusan agama. Nah, ini kebetulannya saya ingat terkait hadis yang ini nih. Ini kan dari Allahnya demikian, berartinya meskipun ayat ini khitabnya, ajakan bicaranya Allah berbicara kepada siapa? Satu orang, Rasulullah. Tapi kan ini berlaku untuk semua umat Islam. Dan ini terkait hadis yang ini nih, yang ininya yang menjadi kekhawatiran gitu ya. Ini menjadi kekhawatiran Rasulullah SAW. Umat Islam itu akan mengikuti, tuh bahasanya juga ini sudah bertentangan berarti ini dengan apa yang Allah perintahkan di ayat ini. La tatba'unna sunnana man kana qablakum. Kalian itunya orang Islam akan mengikuti sunnah orang-orang yang hidup sebelum kalian. Yang sebelum kalian itu siapa? Ketika Rasulullah bicara seperti itu, yang hidup sebelum kalian siapa? Yaitu yang sebelumnya, yang sebelum Allah menurunkan Islam, yaitulah orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah. Kalian akan mengikuti sunnah orang-orang yang hidup sebelum kalian. Shibron bishibrin. Nah, eta asal nama melonggar, melunak sedikit. Ziroan biziroin, melebar, bertambah sahasta demi sahasta. Padahal mereka itu secara nyata sebelumnya, nah orang Islam tahu lah sebetulnya kan. Padahal mereka itu nyata, mereka itu jelas-jelas mengajak kalian masuk neraka tuh, mengajak kalian masuk ke lubang kadal. Alah, berbahasa region mereka itu. Padahal mereka itu jelas, nyata. Karena mereka kan kafir, mereka kan menolak, menentang, mengingkari. Kalau orang Islam mengikuti mereka tanpa terasa, orang Islam itu jadi mengingkari, menjadi menolak, jadi membangkang hakikatnya terhadap apa yang sudah Allah tetapkan, karena orang Islamnya mengikuti mereka. Nah, ini bertentangan berarti dengan ayat ini ya, di ayat yang ke-8-nya tadinya jangan sekali-kali kamu melemah. Mereka menginginkan kamu demikian. Apa mereka mau mengikuti Islam? Enggak pernah kan sebetulnya. Apa mereka mau itu mengikuti apa yang ada di dalam Islam? Kan mereka namanya juga kafir, mereka sudah tolak semuanya. Mereka tolak, mereka ingkari, bahkan di ayat ini sebutnya kan mereka mendustakan agama Islam yang Allah turunkan. Mereka malah mengatakan Islam ini sebagai satu kebohongan besar. Mana mau mereka mengikuti ajaran Islam, tapi mereka menginginkan orang Islam itu mengikuti mereka. Orang Islamnya malah melonggar, orang Islamnya malah melunak, ya, dengan alasan kebersamaan, dengan alasan toleransi dan sebagainya. Ya, padahal ini kalau urusan agama nih ya, ini Allah yang memerintahkan, harus tegas, harus keras, karena ini agama Islam ini, kembali ke yang tadinya, agama ini Allah yang menciptakan, Allah juga pemiliknya. Jangan sampai
otak-atik, jangan sampai dicampuri, jangan sampai dipelintir, direkayasa dengan memasukkan hal-hal yang berasal dari manusia. Nah, kalau di ayat ini kan orang jahiliyah itu agama mereka itu dari mana? Dari manusia, dari leluhur mereka, bukan dari Allah. Nah, perintahnya jadi demikian ya. Kalau dia munculkan makna sebaliknya, dawim ala mukhalafatil kufar, konsistenlah ya, konsistenlah dalam hal gitu ya, tetap harus apa namanya ya, yang tadi intinya gitunya, jangan sampai terjadi kolaborasi percampuran, karena Islam ini harus dijaga keasliannya, kemurniannya. Nah, itu yang harus konsisten untuk tetap berbeda, sebutnya berseberangan dengan orang-orang kafir yang mereka itu kan hakikatnya mendustakan agama, bahkan mereka itu kan mendustakan kenabian kamu, gitu ya. Ini bicaranya kepada Rasulullahnya. Mereka kan mendustakan kenabian kamu, kerasulan kamu. Mereka malah mengatakan kamu ini sinting lah, sebenarnya malah mengatakan gila, bukannya beriman. Nah, apa kamu mau gitu kalau diajak? Artinya apa kamu mau kalau diajak untuk kolaborasi dengan mereka? Bodoh kamu berarti. Demikiannya kurang lebihnya Allah kepada Rasulullah nih. Kalau Rasulullahnya mau, betapa bodohnya Rasulullah SAW. Nah, ini larangan yang terang benderang, terang jelas gitunya, larangan dari Allah ini ya, untuk melonggar urusan agama tetap nih yang dibicarakan, untuk melonggar, untuk melunak dalam urusan agama. Kalau saat itu ya, bagi Rasulullah dilarang keras oleh Allah untuk melonggar, melunak dengan para pembesar orang-orang kafir di Mekah. Tapi itu sama kan ya, ayat ini berlaku untuk semua orang-orang Islam. Nah, karena sebetulnya li'annahum kanu yad'unahu ila dini abai, tak itu sebetulnya hakikatnya. Karena sebetulnya mereka itu mengajak kalian kepada agama leluhur mereka. Jadi kalau tadi lah nyenawar tuh hasanah lah, jadi nanti disebutnya toleransi ya. Kalau orang Islamnya dari toleransi dalam hal seperti itu, yang melonggar, melunak, itu yang disabdakan oleh Rasulullah tadi. Kamu mulai nih, kalian mulai mengikuti sunnahnya orang kafir sedikit demi sedikit. Nah, eta melonggar, melunak. Akhirnya bablas, sebutannya akhirnya bablas sedikit demi sedikit bisa jadi. Nah, karena bersikap permisif, mungkinnya sebutannya kamu permisif dalam urusan agama, ya nggak apa-apa lah sedikit, nggak apa-apa lah begini, nggak apa-apa begitu, karena menganggapnya sedikit kecil. Padahal kan shibron bisibrin, kamu akan mengikuti mereka itu tidak langsung, tapi sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, akhirnya kebablasan, ya rusaklah agama Islam kalau demikian. Nah, karena hakikatnya mereka seperti ini, li'annahum kanu yad'unahu ila dini abaihi, karena hakikatnya mereka itu mau menyeret, itu menyeret kamu ke dalam agama mereka. Apa mereka mau itu masuk ke dalam Islam barang sedikit saja? Nggak ada kan, mereka sudah menolak, mengingkari. Hakikatnya itu yang mereka inginkan. Orang Islam lah, ini kalau bicara bukan hanya Rasulullah, orang Islam lah yang terbawa, terseret ke dalam agama mereka. Nah, ini yang sudah diwanti-wantikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tadi. Berhati-hatilah gitunya, artinya kalian akan mengikuti sunnah orang-orang yang hidup sebelum kalian, orang kafir yang dimaksud nih. Nah, maka Allah di dalam ayat ini ya menolak untuk menaati mereka, menolak untuk bersikap lunak, bersikap longgar
fi syai'in minal akidah. Nah, ini karena masih di Mekah, hanya masih urusan akidah nih kalau bicara di Mekah. Nah, dalam urusan akidah dengan maksud, misalnya kalau Rasulullah itu melonggar melunak dengan maksud because ditarki bihim fil Islam, dengan maksud mudah-mudahan saja mereka nantinya mau masuk Islam. Nggak bisa masuk Islamnya, enggak, Islamnya sudah rusak. Kalau ini kan Rasulullahnya melonggar gitunya, Rasulullah SAW-nya melonggar, melemah. Ini kan yang menyebabkan gitu kan Islam jadi rusak. Kalau Rasulullah melakukan hal itu dengan harapan mereka nanti mau masuk Islam, hasilnya apa? Asup Islam hantu, Islam gue rusak. Mungkin nanti Islamnya sudah rusak duluan, mereka belum tentu masuk Islam. Ya artinya kan jadi demikian ya, Islamnya sudah rusak duluan karena dengan bersikap longgar tadinya, bersikap longgar, bersikap lunak terhadap mereka. Nah, Rasulullah Allah melarang jangan dengan cara demikian. Berarti kalaupun kamu menginginkan mereka itu masuk Islam, nah mestinya kan sampaikanlah. Apalagi di surat apa namanya ya, tentang hak dan batil. Gak bisa antara hak dan batil itu dicampurkan, itu gak bisa, gak boleh. Ayat nanti mana ya katakanlah itu yang al-haq adalah al-haq, kebatilan adalah kebatilan. Gak bisa dengan sukaan siapa tahu mereka kalau dengan cara itunya, dengan cara Rasulullah SAW melonggar, melunak, melemah, mereka mau masuk Islam, dilarang keras oleh Allah. Saya kira demikian, berartinya karena kalau Rasulullah demikian maka Islamnya sudah jelas rusak. Tapi apakah benar mereka itu kemudian masuk Islam dengan cara demikian? Gak akan ada. Tetap saja mereka akan kufur, tetap saja mereka menjadi orang kafir, sementara Islamnya jadi rusak dengan cara demikian. Nah, di dalam di sini ya, penulisnya mengatakan banyak ahli tafsir nih yang mengatakan demikian. Nah, ini kisah ini juga populer nih ya. Innal musyrikina aradu minan nabi SAW an ya'budallaha muddatan wa alihatahum muddatan. Nah, orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu kan memberikan dengan cara ini ya, mereka nih dengan cara mengajak studi banding studi banding. Mereka mengajak kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah itu ikut dulu, bukan langsung memeluk agama mereka, tapi coba ikuti dulu gitulah ya. Ikuti dulu bagaimana agama mereka, yang intinya ikut dulu, lihat-lihat dulu bagaimana, kemudian ikuti, nanti nantinya dirasakan, mungkin nantinya dirasakan seperti apa sih agama orang-orang jahiliyah. Nah, kemudian satu waktu berikutnya mereka yang akan mengikuti itu apa yang ada di dalam Islam. Nanti mereka akan merasakan seperti apa sih Islam. Nah, kalau sudah demikian, maka ini ajakan mereka ya. Mari kita putuskan gitu, agama kamu atau agama kami yang benar. Nah, ini kan Rasulullah diminta melunak gitu supaya ikuti dulu agama kami. Masa iya Rasulullah harus menyembah berhala? Kalau Rasulullahnya bersikap longgar, bersikap lunak, nah Rasulullah akan mengiyakan, berarti ayo atuh, siapa tahu kan kalau sudah studi banding demikian itu, katakanlah pikiran Rasulullah SAW
mereka pasti tahu benar yang sebenarnya gitunya, agama Islam atau agama mereka. Pasti mereka masuk Islam. Enggakah belum tentu demikian. Nah, ini sebagiannya ahli tafsir itu memaknai ayat jangan melunak itu ketika orang-orang kafir Quraisy meminta kepada Rasulullah demikian. Kalau nggak salah di dalam satu hadis itu setahun itu waktunya ya. Jadi tahun pertama gitu ya, kami mengikuti agama kamu. Nanti tahun berikutnya kamu mengikuti, belum langsung memeluk gitulahnya, belum langsung memeluk agama, tapi ikuti dulu masing-masing setahun. Setelah itu barulah kita putuskan agama siapa yang benar. Kan alangkah gitulahnya, alangkah bodohnya Rasulullah SAW kalau mau mengikuti ajakan mereka. Karena agama Islam ini buatan Allah, agama mereka buatan manusia. Masa iya mau dibandingkan antara agama ciptaan Allah dengan agama buatan manusia? Kudai kena guys bodoh mana Allah akan ini marah nih Allahnya, jangan sekali-kali. Nah di ayat berikutnya kan mereka menginginkan kamu itu melunak, kamu itu longgar. Nah Allah di dalam ayat ininya secara keras, secara tegasnya menyatakan demikian. Nah Allah di antaranya ini penulis beberapa ahli tafsir ini ada yang menjelaskan demikian. Ini memang benar gitu terjadinya bahwa ada ajakan dari orang-orang kafir untuk studi banding lah sebutnya demikian. Nah maka Allah menurunkan ayat fala tutil mukadzibin, jangan mau mengikuti keinginan mereka. Nah kemudian ayat berikutnya nih, waddu lawatudhinu fayudhinun, mereka berharap kalau andai saja kamu mau melunak. Untuk Rasulullah SAW sendiri ya, untuk Rasulullah SAW sendiri, karena beliau ini kan Rasul itu kan sebetulnya ya keluarga apa namanya sih, keluarga pemimpin kaum Quraisy, kan ini keluarga keturunan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dulunya itu pemimpin yang wah karismatik kan, utusan dari Abrohah, pasukan gajah yang menemui Abdul Muthalib untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Begitu bertemu dengan Abu Thalib, jadi non sebut teh kalau gak bisa ngomong gitu setelah bertemu Abu Thalib, jadi gak bisa ngomong, mau menyampaikan itu maksud kedatangan mereka. Sampai akhirnya mending gitulah, diajaklah Abu Thalib menemui Abrohah karena dia nggak bisa ngomong begitu bertemu dengan Abu Thalib. Nah ini kan Rasulullah itu kan keturunan ininya, ya keturunannya ya, anak-anaknya Abdul Muthalib lah, Abu Lahab, Abu Thalib, Al-Abbas, Ja'far. Wah ini orang-orang yang karismatik semuanya. Nah ketika Rasulullah SAW menjadi nabi itu kan di bawah perlindungan Abu Thalib, nggak ada yang berani. Begitu Abu Thalib meninggal, iya barulah gitu mereka barulah itunya mereka itu berani kepada Rasulullah SAW. Nah asalnya selama ketika masih ada Abu Thalib, karena Abu Thalib lah yang menjadi pelindung dari Rasulullah SAW. Nah Abu Thalib ini orang yang disegani, dihormati ya karena keturunan ininya Abdul Muthalib. Nah kembali ke sini nih, mereka berharap, mereka menginginkan kamu itu melunak terhadap mereka, maka mereka pun akan melunak kepada kamu. Nah padahal tadi lah mukadzibin kan disebutnya, mereka itu pendusta, mereka yang mendustakan, mereka itu pendusta. Nah apa iya gitu mereka itu kalau sudah demikian, yang kenyataannya pastinya
agama Islam lah yang benar. Pasti mereka akan mendapati demikian. Agama Islam lah yang benar. Apa iya mereka itu mau kemudian masuk Islam? Mereka pendusta semuanya. Mereka berdusta. Karena sebetulnya keinginan mereka itu adalah tadinya membawa, menyeret Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam agama mereka. Nah, mereka berharap kalau kamu itu mau melonggar, melunak terhadap mereka, dan kamu watatruku ma anta alaihi minal haq. Nah, inilah sebetulnya keinginan mereka, dan kamu meninggalkan apa yang telah menjadi pegangan dan landasan kamu, yaitu al haq. Ya, watatruku ma anta alaihi minal haq. Itu keinginan mereka sebetulnya. Mereka menginginkan kamu meninggalkan al haq, yang sudah itu menjadi pegangan dan landasan yang benar bagi kamu. Nah, itu mintanya diantaranya tadinya dengan cara demikian. Nah, ayat yang semakna, nah ini yang saya katakan tadinya, Allah mengancam nih. Di ayat ini kan Allah melarang. Di surat Al-Isra ayat 70, dari ayat 73 sih rangkaiannya ya sampai 77 kita baca nih, ini ayatnya nih sejalan dengan ini nih. Surat Al-Isra surat ke-17 dari ayat 73 nih kita baca ini ya. Kurang lebih demikian nih terjemahnya. Mana nih ayat 73 nih. Dan mereka hampir memalingkan engkau, kurung li Muhammadnya. Ini juga sama nih ayat ini nih, khitabnya terhadap satu orang yaitu Rasulullah SAW. Dan mereka hampir memalingkan engkau, kurung Muhammadnya, dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Nah, kalau Rasulullahnya mau melonggar, melunak, berarti nah maka mereka akan, ya seperti ayatnya tadinya, mereka pun akan bersikap bersikap lunak terhadap Rasul. Nggak akan ada berarti sahabat yang disiksa sampai seberat itu, nggak akan ada. Mereka akan melunak, mereka akan melemah kalau Rasulullah SAW-nya mau melunak. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan demikian. Jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Artinya mereka tidak akan bersikap keras, bahkan kejam ya terhadap orang-orang Islam. Mereka akan bersikap seperti ini. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hati kamu. Ini Allah kepada Rasulullah punya ayat ini, masih Allah kepada Rasulullah nih. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hati kamu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Nah, karena Rasulullah itu punya keinginan demikian. Kalau saya melonggar, katakanlah demikiannya, kalau saya melonggar, melunak sedikit, ya mungkin mereka gitu nantinya mau masuk Islam. Nah, Rasul itu ada gitu terpikir ke arah sana. Ini ayatnya seperti ini. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hati kamu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Jika demikian, nah ini nih ancaman beratnya dari Allah nih. Jika demikian, tentu kami jika demikian tentu akan kami timpakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia. Ini ancaman Allah kepada Rasulullah nih. Kalau tadinya melonggar, melunak, sampai ya gitu terjadi kolaborasi, itunya rusak, intinya Islam itu jadi rusak, tidak murni, tidak asli lagi. Nah, jika demikian, tentu akan kami timpakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan berlipat ganda pula siksaan itu setelah kamu mati. Dan kamu dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun dari kami, selain kami.
Dan sungguh mereka hampir membuatmu Muhammad ya gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak akan tinggal di sana melainkan sebentar. Sampai di sana tak. Ternyata ini ayat 77-nya. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Yang demikian itu merupakan ketetapan kami bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau. Nabi dulu pun artinya mengalami hal yang sama. Yaitulah ketetapan Allahnya untuk semua nabi. Dan tidak akan kau dapati perubahan atas ketetapan kami. Tetap saja demikian ya, Allah menuntut itu Rasulullah SAW-nya bersikap apa namanya tegas kalau urusan agama, tidak boleh melonggar melunak sedikit pun. Apapun yang yang diterima gitunya, apapun yang diterima oleh Rasulullah SAW dari orang-orang kafir. Nah, bahkan tadi Rasulullah kan sudah menyampaikan kepada Khobab, orang-orang yang dulu itunya karena ini nih mempertahankan agama yang al-haq itu sampai ada yang digergaji kepalanya. Ashabul Ukhdud kan diperintah lompat ke dalam api, mereka lompat. Ya karena dari Ashabul Ukhdud itu kan semuanya ternyata lompat ke dalam api, diancam oleh penguasanya. Keluar lagi dari agama yang benar itu atau lompat ke dalam api, lompat semuanya masyarakatnya. Nah, saya kira itunya dua ayat dulunya, nanti ayat berikutnya itu yang menerangkan akhlak tercela orang-orang kafir, mulai dari ayat 9 berarti 10. Menyebut ayat temen salah wae. Mulai dari ayat 10 nanti sampai ayat 16 nih, semuanya ada 10 akhlak akhlak tercelanya orang-orang kafir itu dari ayat 10 sampai ayat 16. Teruslah 2 hiji tuh, baru 2 ayatnya sebelum ke itu yang tadinya lanjutannya adalah Rasulullah SAW oleh Allah dirang keras tadinya untuk ancamannya di surat Al-Isra tadinya Rasulullah itu kalau melunak, kalau bersikap longgar tentang agama terhadap orang kafir, Allah mengancamnya akan menyiksa 2 kali lipat lebih berat. Demikian juga setelah matinya. Nah, makanya Allah melarang kerasnya Rasulullah bersikap demikian. Nah, kemudian di ayat berikutnya nanti Allah menerangkan, akhlak mereka itu sebetulnya seperti apa. Allah pasti lebih tahu daripada Rasulullah. Dan Allah pasti lebih tahu ya bagaimana akhlak tercela mereka, akhlak orang-orang kafir. Maka nanti Allah menerangkan berikutnya di ayat 10-nya sampai 16.